Koneksi antar materi 2.1.A.9 Modul 2.1 oleh CGP Regina Sumarau dari Kabupaten Minahasa. Kesimpulan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah metode pembelajaran yang berbeda-beda bagi setiap murid berdasarkan identifikasi kesiapan belajar, minat belajar, atau profil belajar. Dengan menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten, memilih konten atau materi yang kita ajarkan sesuai dengan kebutuhan murid, seperti metode Tomlinson. Konten apa yang tepat untuk anak-anak? Mungkin bagi sebagian anak, materi yang mendasar, sebagian anak materi menengah, dan sebagian anak materi yang lebih tinggi. Diferensiasi proses. Murid akan memahami, memaknai proses seperti apa yang akan kita lalui. Siapa yang banyak membutuhkan bantuan, siapa yang sedikit membutuhkan bantuan. Diferensiasi produk. Tagihan apa yang diminta dari murid? Bisa karangan, presentasi, pidato, rekaman, dan sebagainya. Dan masing-masing murid bisa berbeda sesuai dengan pemetaan yang kita lakukan dengan tujuan pembelajaran yang sama. Hal yang penting adalah walaupun metode pembelajaran berbeda berdasarkan pemetaan, tapi tetap tujuan pembelajaran yang akan dicapai tetap sama. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi dapat berlangsung di kelas apabila guru sudah paham langkah atau tahapan apa yang harus dilakukan, yaitu pertama, guru harus membuat pemetaan, bisa lewat kesiapan belajar, minat atau profil belajar, dengan memperhatikan konten atau proses atau produk. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, karena menurut saya metode pembelajaran ini dilaksanakan sesuai dengan minat, kesiapan, atau juga profil peserta didik, sehingga pasti peserta didik akan merasa nyaman, dan ketika rasa nyaman itu ada, maka pembelajaran pasti akan optimal. Pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, di mana kita sebagai guru harus berhamba kepada anak, yang artinya kita mengajar sesuai minat dan bakat dan juga keinginan peserta didik. Sangat juga berkaitan dengan merdeka belajar, yaitu memberikan kebebasan kepada anak dalam belajar, namun bukan bebas yang tidak terarah atau asal-asalan. Walaupun bebas, sebagai guru harus ada ekspektasi terhadap murid dan tetap harus ada indikator yang akan dicapai. Demikianlah koneksi antar materi Modul 2.1. Salam dan bahagia, guru penggerak merdeka belajar.